Oke guys, bersama saya Ardian Kanada di channel Iron Media. Karena di sini saya akan membahas sebuah brand dari luar negeri, yaitu yang kalian tidak asing lagi, yaitu Converse. Seperti apa pembahasannya? Mari kita bumper dulu. Oke guys, di sini saya akan membahas brand Converse ini ada dua tipe, yaitu yang pertama yaitu t-shirtnya Converse, yang kedua yaitu sepatunya Converse. Yang akan saya bahas dulu yaitu dari t-shirtnya Converse dulu. Pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai sejarah Converse terlebih dahulu, yaitu Converse didirikan pada tahun 1970-an yang berada di Amerika Serikat. Yang dulunya yaitu Converse basicnya adalah sepatu basket yang dipakai oleh yang sekarang populer yaitu Chuck Taylor. Itu adalah pemain legendaris basket pada zaman dahulu. Kenapa Chuck Taylor melekat kepada nama di sepatu ataupun di brand-brand lainnya yang ada di sebuah brand Converse, yaitu dulunya Chuck Taylor itu adalah pemain basket yang pertama kali memperkenalkan sepatu bermerek Converse. Jadi yang dipakai Chuck Taylor itu sepatunya yang high ya guys. Jadi pada tahun 80-90-an di era-era itu Chuck Taylor memakai sebuah sepatu bermerek Converse. Dan namanya hingga sekarang melekat di Converse sendiri yaitu Chuck Taylor. Oke guys, untuk pembahasan yang pertama yaitu yang akan kita bahas dari t-shirtnya terlebih dahulu. Agar kita fokus ke pembahasan t-shirt, untuk sepatunya saya taruh di bawah dulu. Dan ini t-shirt Converse yang saya beli langsung di store atau outlet resminya di Sport Fashion dengan harga 159.000. Jadi untuk harga awalnya yaitu Converse membandrol dengan harga 300 ribuan dan saya mendapatkan diskon 50%. Oke, jadi untuk t-shirtnya seperti ini ya guys. Nah, seperti ini mungkin kalian bisa kelihatan. Nah, untuk t-shirtnya seperti ini ya guys. Untuk label atau tagnya sendiri, Converse menggunakan tag sablon yang di-press sehingga tagnya aman untuk untuk dicuci gitu ya guys ya. Untuk tag size-nya saya menggunakan size L US ataupun Euro dan Asia-nya XL. Made in-nya ini saya yang dapat dari Sport Fashion yaitu made in China. Dan untuk detailnya seperti ini. Jadi ini untuk artikelnya itu Converse bermain di grafik ya guys, di grafik-grafik seperti ini. Jadi ini ada kayak pedagang hotdog gitu guys, dan juga ada tulisannya Converse gini. Jadi untuk t-shirt yang original itu biasanya dari tag labelnya juga sudah kelihatan guys. Jadi untuk t-shirt yang original tag labelnya seperti ini. Jadi ini kalau dicuci di mesin cuci pun tidak akan hilang ya guys ya. Untuk yang KW biasanya sekali dua kali cuci akan hilang. Terus Converse menambahi tag lagi di bagian lengan sebelah kirinya, di bagian lengan luar dengan tulisan Converse dan logo bintangnya kecil seperti ini. Dan untuk tag dalamnya jadi seperti ini ya guys, made in China, dibuat di China. Terus untuk detail-detailnya seperti ini, dan juga yang original pasti ada tag barcode-nya seperti ini. Untuk pembahasan kedua yang akan saya bahas mengenai sablonnya. Kalau yang original seperti ini ya guys ya. Kalian kelihatan atau tidak? Silahkan kalian amati sendiri. Untuk sablonnya, jadi untuk yang original itu sablonnya itu agak print-printannya itu agak nyerap di kaos, jadi otomatis untuk ketahanan ataupun keawetan sablonnya bisa kita bandingkan dengan yang KW. Biasanya kalau yang KW itu sekali dua kali cuci itu dia akan sablonnya menempel seperti ini guys. Jadi untuk sablonnya kualitasnya kurang bagus. Dan untuk sablonnya sendiri Converse menggunakan sablon plastisol seperti ini guys. Untuk lebih detailnya kalian bisa melihatnya.
Yang kedua yang akan saya bahas yaitu jahitan rantai yang ada di bawah. Kalau yang original itu jahitannya dua guys. Kalau yang KW biasanya saya temui di apa itu, di apa, Shopee ataupun Tokopedia. Yang KW ya guys ya, itu jahitannya di bawahnya itu satu, bukan dua seperti ini. Kemudian untuk jahitan yang di bagian lengan juga yang original tidak akan reject guys. Jadi rapi seperti ini. Yang sebelah kanan juga rapi seperti ini. Dan untuk kerahnya kalau yang original itu tebal ya guys. Kalau yang KW itu cenderung tipis ininya. Dan untuk warnanya, kalau yang original itu warnanya biasanya tidak hitam banget. Warnanya tidak hitam banget, ya agak keabu-abuan gitu. Kalau yang KW pasti hitam banget, warnanya kayak kaos-kaos cotton combat biasa itu. Oke, untuk pembahasan kaosnya, jadi seperti ini ya guys. Bisa kalian lihat, saya menggunakan size XL, tinggi badan saya 176 dan berat badan saya 75 cm untuk patokan, biar teman-teman kalau mau nyari t-shirt Converse bisa buat patokan juga. Oke guys, jadi untuk kaos atau t-shirtnya pembahasannya seperti ini ya guys ya. Untuk bedain yang KW dan original itu, pertama itu dari segi sablon juga yang original itu pasti menggunakan pastisol dan dipres untuk sablon-sablonnya itu. Dan untuk yang KW itu biasanya dia juga bermain di apa ya, rubber bukan pastisol. Biasanya kalau yang KW itu bermain di rubber, dan juga kalau dicuci itu biasanya sering nempel sablonannya. Oke guys, mungkin ini dulu untuk pembahasan kaos Converse-nya. Kita next lanjut ke pembahasan sepatunya. Oke guys, untuk yang kedua yaitu pembahasan dari sepatu Converse. Yang saya punya ini Converse 70s yang artikelnya yaitu rust blue, sesuai warnanya seperti ini ya guys. Biru, tapi birunya enggak biru-biru navy, tapi biru-biru yang biru-biru jelas lah. Bukan biru navy, bukan biru laut, tapi yang biru original seperti ini ya. Bisa kalian lihat sendiri. Oke, untuk bedain sepatu yang KW dan sepatu yang original, pertama yang kita pegang dulu pasti bagian dari toketnya. Kalau yang original itu toketnya cenderung lebih mengecil, seperti ini ya teman-teman. Kalau yang KW biasanya toketnya agak melebar seperti yang seri-seri basicnya Converse. Kebanyakan, ya enggak semuanya. Oke, yang kedua dari lasesnya. Kalau lasesnya yang original itu seperti ini, tebal, terus agak berbulu gitu. Kalau yang KW biasanya lasesnya itu ya mirip-mirip seperti ini, tapi nggak berbulu biasanya ya, yang saya tahu. Yang ketiga yaitu dari heel padnya. Nah, yang paling mudah bedain untuk Converse 70s itu biasanya di bagian heel pad. Kalau yang original itu heel padnya cenderung ke bawah seperti ini, mepet ke tanah. Kalau yang KW biasanya agak ke atas lagi, dan juga yang KW biasanya ininya lebih besar di heel padnya. Dan juga tidak beraturan guys, tidak presisi seperti yang original seperti ini ya. Yang kedua dari apa ya? Dari ininya apa? Outsole bawahnya juga biasanya yang KW juga nggak seperti ini. Biasanya warnanya lebih terang lagi yang KW, yang saya paham ya. Yaitu biasanya lebih terang lagi, nggak seperti ini. Dan juga kadang yang KW nggak ada casingnya seperti ini ya. Nah guys, ini casingnya saya pakai size 7,5 atau 41 26 cm ya guys. Ini made in-nya yang saya dapatkan yaitu made in Vietnam. Seperti yang kalian tahu, kenapa made in Vietnam ada yang bilang lebih mahal lah, lebih inilah. Katanya untuk made in Vietnam sendiri yaitu bahannya lebih apik daripada made in yang lainnya. Jadi patokan saja kenapa banyak yang beli Converse made in Vietnam, yaitu bahannya lebih bagus guys. Banyak yang bilang seperti itu sih. Untuk yang berikutnya yang akan saya bahas yaitu ini. Kalau kalian cermati di ujung toket melingkar seperti ini, yang original itu terdapat kayak ada jahitan seperti ini guys. Kalau kalian punya di rumah mungkin itu bisa kalian lihat sendiri. Kalau yang original itu pasti ada kayak jahitan-jahitan di antara toket seperti ini ya guys. Yang selanjutnya yaitu yang dalamnya. Kalau yang original itu biasanya sablonan Converse-nya itu tidak mudah hilang guys.
Jadi untuk yang KW biasanya langsung hilang, ya pemakaian sebulan kurang lah mungkin ya bisa hilang. Dan untuk yang saya dapatkan ini yang E-grade. Jadi yang E-grade, kalau kalian tanya apa sih bedanya yang E-grade dan non E-grade, yaitu kalau yang E-grade biasanya insolnya bisa dilepas seperti ini guys. Jadi seperti ini. Dan ini untuk pemakaian saya kurang lebih ya hampir 1 bulanan pemakaian kurang lebih. Dan untuk yang original, cara bedainya yaitu dari jahitan sini yang original itu sangat rapi seperti ini. Kalau kalian mau lihat seperti ini ya jahitan di dalam insolnya. Yang KW itu biasanya jahitannya amburadul, enggak rapi seperti yang original seperti ini guys. Oke, untuk yang bagian insole ini biasanya yang original itu ada tulisan seperti ini guys. Converse dibuat di Vietnam seperti ini. Yang original biasanya ada tulisan patokan seperti ini. Yang KW dia akan mungkin ada seperti ini guys. Tapi kalau untuk update yang sekarang nggak tahu ya, kalau tiba-tiba yang KW juga sama-sama ada tulisan seperti ini. Dan untuk yang original itu putihnya biasanya cepat menguning guys. Untuk bagian midsole seperti ini biasanya cepat menguning yang original. Malahan yang KW itu biasanya putihnya putih bersih kayak yang seri basicnya yang ada di sepatu Converse yang high maupun yang low. Oke guys, mungkin segini dulu pembahasan untuk Converse 70s ataupun basic. Kalau saya disuruh milih untuk 70s ataupun basic, jujur saya akan pilih ke basicnya karena tipe kaki saya melebar, jadi untuk pemakainya lebih nyaman ke basic. Tapi kalau untuk keren-kerenan ya tetap keren 70 sih, banyak orang yang bilang itu juga. Oke guys, pembahasannya cukup segini dulu. Untuk kalian yang bisa sharing-sharing kepada saya dan juga berbagi ilmu, bisa tulis di kolom komentar, pasti saya bahas. Dan kita berjumpa lagi di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di AN Media.